Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan channel Kabar Pemalang alias Documentation of Pemalang. Kali ini kami akan ngevlog jalan yang ada di Desa Saradan ya guys. Perlu kalian ketahui, Desa Saradan sendiri berada di Kecamatan Pemalang. Mungkin kalian baru tahu kali ya. Pasti ada yang baru tahu nih nama Desa Saradan ini. Coba teman-teman ingat pabrik Gondorukem, kemudian kantor kecamatan Pemalang. Ternyata kalau kita melihat peta itu masih masuk Desa Saradan guys, atau yang lebih terkenal lagi biasanya Jembatan Pesapen. Nah itu juga masih di Desa Saradan, Dusun Pesapen guys. Nah Jembatan Pesapen ke selatan sedikit itu ada gapura untuk masuk ke Desa Saradan yang lebih luas. Jadi jalan ini adalah jalan tembus menuju ke Jebet Selatan guys. Nah nanti kalau udah Jebet Selatan itu nanti bisa ke Cibelok dan lain sebagainya. Nah kita akan menyusuri jalan yang ada di Desa Saradan dan Jebet Selatan. Nah Desa Saradan sendiri jaraknya kurang lebih 4,5 km atau bisa ditempuh sekitar 7-9 menit lah dari pusat pemerintahan Kabupaten Malang atau alun-alun Kabupaten Pemalang. Jumlah penduduknya sendiri kurang lebih 2.500 jiwa. Kemudian Desa Saradan itu berbatasan sebelah barat dengan Desa Sewaka, sebelah selatan dengan Desa Sungapan dan Desa Pegongsoran, sebelah timur dengan Desa Cibelok, dan sebelah utara dengan Kelurahan Bojong Bata. Jadi kalau jalan Ternate ya guys, yang dari Bojong Bata ke mana, ke Cibelok, itu masih Bojong Bata, ikutnya masih Bojong Bata. Nah sebelah selatan lagi itu udah udah masuk Desa Saradan. Nama Desa Saradan sendiri menurut informasi yang kami baca itu berasal dari kesaret, yang artinya ketarik atau ke bawah. Maksud dari kata tersebut itu adalah sebuah desa yang menarik, tentram dan damai serta aman. Itu kalian bisa baca di website Desa Saradan ya, saradan.desakupemalang.id. Nah Desa Saradan sendiri untuk sarana pendidikan, kalau ini pendidikan formal ya, kalau pendidikan agama juga kami yakin banyak, artinya ada beberapa seperti madrasah dan lain sebagainya ya, termasuk TPQ ya. Ini untuk pendidikan formal itu ada SD 1 sampai SD 3. Jadi SD 1, 2 dan 3. Kalau SMP-nya yang negeri nggak ada, tapi ada SMP IT Samrotul Fuad. Kalian bisa lihat dari jalan Ternate Bojong Bata itu sebelah selatan itu ada sekolah di tengah sawah. Nah itulah SMP IT Samrotul Fuad ya. Terus tadi untuk akses website kalian bisa cek di saradan.desakupemalang.id. Twitter itu desa Saradan, sayang update terakhir 2017. Untuk Instagram kami cek tidak ada. Di Instagram ada Desa Saradan tapi ternyata bukan yang di Pemalang. Untuk website tadi udah ya. Untuk Facebook itu ada akun Pemda Saradan, tapi masih bentuk akun ya, bukan halaman ya. Kami sarankan sih untuk instansi pemerintahan termasuk desa itu menggunakan halaman atau fanpage. Fungsinya buat apa? Jadi fanpage ini punya beberapa kelebihan dibanding akun personal ya. Salah satunya bisa multi admin dan semua perangkat desa bisa jadi admin. Jadi setiap kegiatan masing-masing perangkat desa atau kegiatan desanya bisa diupdate oleh mereka. Gitu ya. Nah, informasi yang kami terima kemarin dalam Musrenbang Kecamatan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Desa Saradan bersama Desa Sungapan dan Pegongsoran itu mengusulkan pengaspalan jalan pertanian dari Desa Saradan ke dua desa tersebut. Gitu guys.
Ya guys, ini adalah perbatasan antara desa Jebet Selatan dengan desa Saradan. Bener Jebet Selatan atau Cibelok ini ya guys. Antara itu ya, tapi kemungkinan ini Jebet Selatan guys. Ini jadi Jebet Selatan yang termasuk terpisah ya, ini sebelah barat ya, yang berbatasan langsung dengan Cibelok dan Saradan tadi ya. Nah, ini jalannya luar biasa guys, masih rusak alias brodol. Nah, Jebet Selatan sendiri merupakan desa pemekaran dari desa induknya dulu Jebet ya. Nah, menjadi dua, desa Jebet Utara dan Jebet Selatan. Pemekarannya berbarengan dengan perubahan desa Beji menjadi kelurahan Beji atau sekitar tahun 2001. Jadi pada tahun itu memang banyak sekali desa yang dimekarkan ya guys. Salah satunya adalah desa Kendal Doyong menjadi desa Kendal Doyong dan desa Kendal Rejo, dan desa-desa lain yang dilakukan pemekaran. Ya biasanya pemekaran itu satu, luas, wilayahnya memang luas. Yang kedua, selain luas adalah penduduknya yang padat penduduk. Nah, ini kalau lurus itu nanti bisa sejajar dengan jalan tol ya guys. Nah, ini kami mengambil jalur ke kiri, ini tembusnya ke Cibelok nanti. Ini jalannya lumayan rusak ya, tapi nanti kesana lagi sih udah bagus sih kayaknya. Nah, memang ini mungkin ada yang tahu kapan terakhir dibenernya guys. Kondisi aspalnya yang yang kelihatan halus tapi rada gugruk. Nah, ini udah bagus guys. Nah, ini udah masuk Cibelok kalau nggak salah ya. Nah, ini sebelah kiri kami itu semacam sungai. Nah, Cibelok ini nanti tembus ke Cibelok lagi. Iya Cibelok ya. Iya bener. Tembusnya maksudnya ke Jalan Ternate yang beberapa waktu lalu sudah kami buatkan vlog ya, yang dari Bojongbata ke Cibelok. Nah, ini nanti akan kami lalui lagi jalannya. Nah, ini untuk masyarakat yang ada di sekitar sini tentunya akan lebih memudahkan mereka menggunakan Jalan Ternate ini. Nanti kan tembus ke Jalan Ternate yang relatif sudah bagus dan jalannya tidak berkelok-kelok kayak tadi di desa Saradan ya. Tapi itu pilihan sih, mungkin kalau yang arahnya ke selatan bisa saja menggunakan jalur tadi ya, jalur via desa Saradan ya. Nanti tembus ke Jalan DI Panjaitan ke selatan yang lewat STIT dan lain sebagainya, lewat Batu Raksa dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya mau mengakses jalan ke arah utara ya sebaiknya ke jalur ini yang relatif lebih enak. Nah, untuk kalau Cibelok kemarin sudah sempat kita bahas ya, sempat kami bahas. Untuk desa Jebet Selatan sendiri, websitenya bisa kalian akses jebetselatan.desakupemalang.id. Kami mencoba mencari beberapa informasi akun medsos yang lain, itu belum ketemu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman menemukan silahkan bisa ditambahkan ya. Nah, sekarang memang eranya zaman keterbukaan dan era teknologi. Desa-desa sedapat mungkin menggunakan layanan medsos untuk publikasi kegiatan mereka ya guys. Termasuk nggak harus monoton kegiatan rapat atau pembangunan. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana seperti aktivitas warga ke sawah, kemudian bakul-bakul kluban misalnya ya, atau ada warung, itu bisa dipublikasikan ya untuk informasi lah ya,
warga desanya ketika di-upload di medsos kan seneng ya, misalnya bakul kuban mak sampo atau anak-anak berangkat sekolah, atau misalnya ada gapura di foto kemudian dipasang di Instagram, di Facebook, atau misalnya ada monumen di foto kemudian dipublikasikan, diceritakan monumennya itu monumen apa, sebagai tanda apa. Sebenarnya di desa banyak ya, termasuk mungkin di desa punya tukang cukur legendaris, itu juga bisa. Jadi tidak selalu melulu tentang pemerintahan. Justru kalau misalnya isinya postingan-postingan tentang rapat, di satu sisi memang itu kewajiban dan sebagai ibaratnya laporan ke warga ya guys, bahwa ini loh aku sebagai pemerintah desa sudah melakukan kegiatan, salah satunya rapat perencanaan dan sebagainya. Tapi bisa diselingi dengan hal-hal sederhana seperti yang kami ceritakan tadi. Untuk desa-desa yang misalnya masih belum update terkait media sosial, bisa meniru ke desa-desa yang sudah aktif. Contohnya misalnya desa Jojogan di Watu Kumpul, desa Bulakan di Bule, kemudian desa Kuta di mana? Desa Kuta yang Bantar Bolang ya, atau desa yang lain. Ya sambil jalan. Kalau misalnya Pemdesnya tidak sempat untuk ngurus itu, ya namanya Pemdes biasanya kan sibuk ya guys. Ya bisa istilahnya merekrut namanya admin desa. Jadi di luar Pemdes itu silahkan rekrut, kemudian ya kalau sudah rekrut dikasih tanggung jawab, tugasnya misalnya setiap ada kegiatan membuat berita, memposting di IG, kemudian posting di Twitter dan posting di Facebook. Jadi biar warganya juga mengetahui bahwa desa itu ada pembangunan, di desa itu ada misalnya kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat, pemberdayaan, pelatihan dan sebagainya. Jadi warga itu senang, nggak ngersulo ya. Dan satu hal lagi, ketika teman-teman pemerintah desa sudah membuka kanal media sosial dan website, terutama media sosial ya, itu harus tahan banting, artinya jangan baperan lah guys. Oh ya guys, ini adalah tembusan yang tadi ya, jalur dari Cibelok, kemudian ini Jebet Selatan yang sejajar dengan jalan tol. Jalannya sudah sangat bagus ya. Ini memang tidak terlalu lebar, tapi jalannya sangat memadai. Hanya saja nanti ketika kami masuk lagi ke desa, jalan desanya itu ada beberapa titik yang rusak. Nah ini sebenarnya nanti tembus lagi dengan jalur yang ke perbatasan di Desa Saradan tadi guys. Oke ya guys, informasinya sampai di sini dulu. Silahkan share, di komen juga ya biar rame ya, saling istilahnya apa ya, kalau ada informasi tambahan silahkan. Kalau ada yang pengen request jalan mana yang ingin di syuting, silahkan ya. Jadi biar channel Kabar Malang ini ramai dan informasinya itu bisa bermanfaat buat kita semua. Oke guys, ini masih panjang sedikit ya, ada beberapa menit, silahkan ditonton. Kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.